Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang biomekanik yang menghitung beban tulang belakang. Sering sekali kita mendengar keluhan boyoken atau sakit tulang belakang atau low back pain. Hal tersebut karena ruas tulang belakang itu mengalami overuse atau beban berlebih sehingga mulai terjadi kerusakan. Dampaknya adalah rasa nyeri yang sering datang. Nah, fenomena seperti apa sih? Di tulang belakang itu terdapat ruas lumbar, torikal, cervical. Nah, torikal bagian dada, cervical bagian leher. Lalu lumbar itu bagian low back pain atau boyok punggung bawah. Lumbar tersebut tidak ada tulang rusuknya. Ada L1 sampai L5, lalu S1. Pada soal ini kita akan melihat bahwa berapa besar tegangan kompres atau tekan yang terjadi pada L1 dan L2, ruas lumbar L1 dan L2, disc-nya itu, vertebral disc antara L1 dan L2 dari 625 Newton seorang wanita. Nah, given that approximately dengan estimasi 45% dari berat tubuhnya itu ditopang oleh disc tersebut. Lalu pertanyaan A adalah, ketika dia berdiri pada posisi anatomik atau natural posisi, berdiri biasa tegak, lalu ketika dia berdiri dan membawa beban sebuah tas dengan berat 222 Newton. Asumsikan disc itu diorientasikan horizontal dan luas permukaan area dari disc tersebut, maksudnya disc-nya kan bentuknya secara aktualnya kan tidak rata dia, diasumsikan horizontal dan memiliki surface area adalah 20 cm kuadrat. Dari sini kita bisa menjawab dengan given untuk jawaban pertama, dengan tubuhnya itu kan beratnya 625 Newton dan yang ditopang disc-nya itu adalah 45%, sehingga dikalikan 0,45% dengan A 20 cm kuadrat. Rumus basic dari suatu tekanan yaitu gaya dibagi luas area, stres 625 Newton dikali 0,45% dibagi 20 cm pangkat 2, sehingga tegangan yang terjadi pada posisi berdiri tegak biasa itu 14 Newton per cm kuadrat. Saat wanita tersebut membawa tas, berarti beban tubuh yang ditopangnya 45% tadi ditambah dengan beban berat tas yang digendong, sehingga jawabannya adalah 625 dikali 45% ditambah 222 Newton beban dari suitcase-nya tadi, tasnya, dibagi 20 cm kuadrat, sehingga tegangan tekannya sebesar 25,2 Newton cm kuadrat. Ini menunjukkan bahwa beban yang kita gendong itu ya pasti akan menambah beban yang terjadi pada vertebral disc-nya. Lalu ada soal kedua, how much tension must be developed by the erector spinae with the movement arm of 6 cm from the L5 S1 joint center. Ini kan kita bisa melihat bahwa posisi dia berdiri dan membawa suatu box dengan ada titik-titik tumbuhnya itu ya. Jadi itu suatu box, lalu di bawah ada titik pertama di lengannya, lalu di tubuhnya, lalu di spine-nya itu. Moment arm atau moment puntarnya, jarak box terhadap kepala atau head-nya itu 22 cm.
jarak box terhadap trunk 12 cm, box terhadap tumpu lengan yaitu 25 cm, lalu box berat 100 Newton terhadap 42 cm. Nah, ini 6 cm kan dari titik di punggungnya ini, titik yang harus menekan. Secara sederhananya ini saat kita membawa box itu L5 sampai S1 joint center ini dia akan maintain in a lifting position sehingga biar si orang ini tidak terselungkap atau gelundung ke depan, sehingga dia harus menahan beban dari keempat titik momennya ini. Dia harus menahan beban dari kepalanya, lengan, lalu tubuhnya ini dan boxnya ini sendiri. Sehingga berapa sih momen lawannya biar dia masih bisa stabil berdiri ini. Saat ini gayanya itu panahnya ke bawah semua, berarti pada tulang belakang itu harus memiliki gaya yang berlawanan, yaitu ke atas yang harus ditahan, yang harus reaksi yang harus ada untuk menahan, mencegah si orang ini terselungkup ke depan. Sehingga dari momen tersebut kita bisa melakukan perhitungan sigma T atau T di sini torsinya yang menahan itu, momen putarnya itu adalah 0 biar berarti dengan 0 itu kan dia tidak mengalami guling atau tidak berat sebelah momennya. Dari sini kita bisa menghitung karena jarak dari ini ya diasumsikan adalah 6 cm dan FM-nya yang kita cari. Nah, ini berapa untuk dikurangin, untuk menjadi 0 kan berarti harus dikurangi 50 dikali 22 yaitu kepala, 280 dikali 12 cm trunk dengan tubuh ini, jarak ini terhadap ini ya, lalu 65 Newton kali 25 cm dan 100 Newton boxnya ini dikali 42 cm jarak terhadap titik tumpunya ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai FM-nya melakukan perhitungan matematikal biasa. FM-nya sebesar 1714 Newton. Ini adalah gaya yang harus reaksi gaya yang harus ada untuk mencegah orang ini gelundung ke depan atau terselungkup ke depan. Nah, semakin berat boxnya ini berarti akan semakin besar gaya yang harus diberikan. Kalau tubuhnya ini kan karena sudah default, dia bagian dari dirinya, bagian dari orangnya. Sehingga posisi berdiri semakin kita condong ke depan, itu akan semakin potensi untuk terselungkup atau gelundung ke depan, dan semakin besar gaya reaksi yang harus diberikan pada tulang belakang ini. Nah, itu gambaran bagaimana kenapa banyak keluhan-keluhan akibat beban yang sering dibawa dan terlalu berat, overuse, sehingga tulang belakang kita rusak, sakit, sehingga kita mudah mengalami nyeri-nyeri pada punggung. Saya rasa itu untuk pembahasan dua soal ini. Saya akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.